Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agil. Saya mahasiswa dari Universitas Yatsi Madani ingin menyampaikan materi dasar logika dan apa sih pengertian logika dan algoritma. Pengertian algoritma yaitu algoritma yang berasal dari kata yang memiliki makna sebagai kumpulan langkah-langkah yang untuk menyelesaikan masalah seperti masalah dan lain-lain. Jadi algoritma pada intinya suatu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Dan pengertian logika yaitu dari segi ilmu berasal dari kata Yunani logos yang digunakan dengan ucapan, bahasa, kata, pikiran, akal, dan ilmu. Jadi pada intinya juga logika itu suatu pemikiran yang dapat atau mudah dipahami. Saat logika dan contohnya yaitu pertama, pemecahan masalah. Logika membantu dalam merumuskan masalah secara jelas dan memecahkannya secara sistematis. Contohnya ada banyak ya. Jika logika membantu dalam solusi untuk masalah. Yang kedua ada argumentasi yang rasional. Kita membantu dalam menyusun argumen yang kuat dan konsisten. Dengan menggunakan logika, seseorang dapat mengevaluasi argumen secara objektif. Di contohnya itu seperti dalam debat, kita bisa karena dapat membantu seseorang untuk dapatnya yang efektif. Dan logika juga bermanfaat untuk pemrograman komputer. Logika adalah integral dari ilmu komputer dan pengembangan. Logika digunakan untuk merancang algoritma, mengevaluasi kebenaran, dan contohnya dalam pemrograman, pemahaman logika membantu dalam menulis kode yang efisien dan bebas dari kesalahan. Contoh logika dalam sehari-hari itu pertama rencana. Jadi dalam merencanakan keuangan kita harus menggunakan logika kita untuk memprioritaskan pengeluaran dan mengalokasikan dana sesuai kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari dan mengelola risiko finansial. Nah, logika ini sangat membantu dalam bentuk keputusan yang bijaksana untuk. Yang kedua ada merencanakan perjalanan. Ketika merencanakan perjalanan, seseorang menggunakan logika untuk rute terbaik berdasarkan lalu lintas, jarak, dan waktu. Nah, di sini pasti kita memilih dengan logika mana nih jarak yang cepat dan aman. Kita bisa memilih lalu lintas, jarak, dan waktu tersebut untuk kita mencapai tujuan dengan cepat ya. Di sini ada fungsi algoritma, yaitu ada membantu
kita untuk memecahkan masalah tertentu dengan cara yang logis dan sistematis. Yang kedua, algoritma dapat digunakan lebih dari satu kali untuk menyelesaikan masalah yang sama. Yang ketiga, algoritma juga dapat digunakan masalah yang dengan lebih sederhana. Bagi programmer, algoritma akan memudahkan mereka melacak setiap kesalahan yang muncul. Yang keempat, memungkinkan pemrograman untuk dengan mudah memodifikasi program tanpa mengubah total algoritma harus dari awal. Pemrogram hanya perlu melakukan perubahan pada waktu tertentu. Di sini ada contoh algoritma ya. Jadi di sini contohnya cara dan menghitung luas segitiga. Yang pertama ada I, kedua masukkan nilai alas segitiga. Di sini kodenya A, kurung dan tutup kurung. Tiga, masukkan nilai segitiga yaitu T. Yang keempat, hitung luas segitiga dengan rumus luas sama dengan setengah atau 0, kita harus nulisnya. Nah, ini bintang itu disebutnya perkalian ya. Tampilkan nilai luas lalu selesai. Struktur algoritma. Algoritma sekuensial atau sequence algorithm yaitu terdiri dari beberapa tersusun secara beraturan yang memunculkan beberapa instruksi tertentu. Kedua ada algoritma yaitu penggunaan algoritma untuk menyampaikan beberapa perintah menyesuaikan syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang ketiga ada algoritma percabangan atau syarat atau conditional algorithm yaitu penggunaan algoritma untuk memilih beberapa pilihan tertentu yang contoh algoritma dalam bentuk bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi contohnya yaitu bagaimana sih caranya untuk install aplikasi di Google Play Store. Yang pertama, mulai. Yang kedua, kita buka aplikasi Google Play Store. Tiga, lakukan pencarian untuk aplikasi yang ingin diinstal menggunakan cari Store. Jika aplikasi sudah ditemukan, klik pada aplikasi yang diinstal untuk halaman detail. Pada halaman detail aplikasi, klik tombol install atau install untuk memulai proses instalasi. Lalu tunggu hingga proses instalasi selesai. Jika diperlukan, berikan izin yang diminta oleh aplikasi. Setelah instalasi selesai, klik tombol open atau buka untuk membuka aplikasi yang baru. Bisa atau kembali ke layar utama. Lalu yang terakhir selesai. Contoh algoritma dalam Sidukun. Baik, lalu kita ketik buka aplikasi menggunakan Google Play Store. Kita lakukan pencarian. Kalau kita tahu aplikasi yang kita install. Jika aplikasi sudah kita temukan, lalu klik nama aplikasinya, kemudian klik install. Ini adalah hingga selesai install. Jika dibutuhkan, jika izin, klik
Lanjutkan seperti ini. Anda lanjutkan untuk yang instalasi selesai, klik buka aplikasi kalau selesai.